Ibu Yunda kita akan kembali belajar lagi tentang berbagai jenis pekerjaan. Tapi di tema ini kita akan belajar tentang sumber daya dan bagaimana cara menjaganya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam pembelajaran kami, supaya apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, good. Ya, nah, agenda kita hari ini, tadi kita sudah doa. Lalu kita akan masuk ke fase think. Ibu Yunda ajak anak-anak untuk berpikir secara mandiri, masing-masing. Berbagi pendapat tentang cerita yang dibaca dan keseimbangannya. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya, Ibu Yunda akan ajak anak-anak pertama menyebutkan unsur-unsur intrinsik. Ingat-ingat ya. Lalu anak-anak akan menjelaskan sifatnya, para tokoh seperti apa. Setelah itu anak-anak akan menguraikan sikap yang sesuai dan tidak sesuai. Dari tokoh-tokoh itu, mana yang sesuai, mana yang tidak. Yang bisa kamu contoh atau yang tidak. Selanjutnya, anak-anak akan menguraikan pendapat pribadi. Kasih pendapat. Selanjutnya, anak-anak akan menyimpulkan isi apa? Bacaan. Kita mau review dulu. Ingat-ingat baik-baik. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dari sini dulu. Maica. Apa? Udara. Udara. Yaren. Angin, Ibu. Angin. Sinar matahari. Sinar matahari. Oke, di sini sudah 3. Ya. Apalagi ya, Giovanna? Air. Air sudah. Udara. Udara sudah. Angin. Angin sudah. Tumbuhan. Tumbuhan. Hewan. Hewan. Terakhir, sebutkan unsur intrinsik pada sebuah cerita. Daniel. Tokoh. Tokoh. Queen. Pesan moral. Pesan moral. Sifat tokoh. Sifat tokoh. Alur. Ariel. Latar tempat. Latar tempat. Latar waktu. Latar waktu. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis. Tadi kamu sudah sebutkan ada hewan, tumbuhan, air, matahari, angin. Good, kita hanya review saja. Nah, ini yang tidak dapat diperbarui tadi kamu sudah sebutkan. Ada tambang, emas, besi, minyak bumi. Ini contoh, gambar ini adalah pertambangan ini. Batu bara. Ya, digali-gali terus sampai habis gundul kosong. Ya. Selanjutnya, nah kita akan nonton video. Siapkan buku kalian. Kalian akan mencari tahu alasan kenapa sih kita harus jaga. Ya, tapi sebelumnya, ya Ibu Aida ajak kalian tepuk sukacita dulu. Ya, bisa? Hati-hati ya, konsentrasi. Hurufnya panjang. Siap? Siap? Tepuk sukacita. S U K A C I T A. Sukacita. Yes. Okay, good. Nah, sudah semangat? Ya, kita akan melihat video. 2 soalnya. Cari tahu alasan. Lalu yang kedua, cari tahu cara menjaganya. Bisa? Bisa Ibadah putar ya? Lengkapi. Sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Okay, good. Sekarang sebutkan alasan. Alasan dulu. Kenapa kita harus menjaga sumber daya
alam yang keras, Gilbert. Kenapa kita harus menjaga? Supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Habis dan punah. Nah sekarang, bagaimana cara menjaganya? Dari hewan dulu. Hewan dulu teriak ya, yang keras ya, supaya ibadah tidak keliling. James, 1. Hewan tidak memburu hewan langka. Kita memburu hewan langka. Lalu? Membuat suaka. marga satwa. Nah sekarang Ibu Ayuda punya satu teks. Ya, Ibu Ayuda mau kamu baca. Ini yang akan jadi tugas kamu. Ibu Ayuda sudah kasih teksnya di judulnya Kayu Wangi. Ibu Ayuda mau kita baca dulu dari sini saja dulu, supaya semua fokus. Eyes on me. Eyes on you. Oke, baca dulu. Semua terlihat? Terlihat tidak? Oke, judulnya Kayu Wangi. Satu orang baca dengan keras. Andarel baca maju ke depan. Yang sangat suka pada pelajaran itu. Saat itu, Wina sedang belajar tentang kekayaan alam yang ada di NTT. Ibu guru bertanya kepada Wina, tolong sebutkan satu contoh kekayaan alam di kelas NTT. Wina pun terdiam memikirkan jawaban yang ditanyakan oleh gurunya. Wina mengingat kembali cerita namanya bahwa mamanya pernah mendapatkan aroma terapi yang berasal dari kayu yang sangat wangi. Mama Wina menceritakan bahwa kayu wangi tersebut banyak sekali tumbuh di daerah itu. Oke, Go, terima kasih. Nah, sekarang tugas kamu secara mandiri. Ini ting. Tahap apa ini? Ting. Sama bilang ting. Nah, di tahap ting ada pertanyaannya nih. Ya, sudah ada sebenarnya soalnya di sini. Ya. Silakan kerjakan. Ayo, tidak ada suara, ini teksnya.
Anak-anak tadi sudah selesai untuk pair diskusi. Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah menemukan semua jawabannya? Sekarang anak-anak akan share. Ya, Ibu Ayunda akan tunjuk menggunakan chopstick. Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1. Untuk pendapat kita ini adalah jawaban nomor 1. Tema. Temanya adalah kekayaan alam kayu cendana. Latar tempatnya adalah sekolah. Tokohnya adalah ada Wilna, ada Bagas, dan ada Ibu Guru. Alurnya adalah maju. Untuk amanatnya adalah kita harus menjaga kekayaan alam di daerah kita. Oke, jawab penutup. Terima kasih sudah mendengar. Oke, kita mau beli tepuk Superman. Tararara, bus. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, kelompok Hari menceritakan atau menyimpulkan kembali isi cerita dari Kayu Wangi. Kami akan menceritakan ringkasan tetapi memakai bahasa sendiri dari cerita Kayu Wangi. Kita mulai. Saat pagi hari, Wirna pergi ke sekolah dan belajar IPAS. Wilna sangat suka pelajaran IPAS. Lalu Wilna ditanya oleh ibu guru tentang kekayaan alam di NTT. Wilna mengingat bahwa dulu ibunya menceritakan mendapatkan aroma terapi dari kayu wangi itu. Lalu Wilna menjawab ke ibu guru, Di NTT ada kayu wangi. Lalu Bagas berbicara, Wilna, tidak ada kayu wangi. Lalu ibu guru menjawab, iya Wilna, ada kayu wangi. Apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan hari ini, belajar hari ini? Kesimpulan dari setiap materi hari ini. Oke, Daniel silakan. Kita harus menjaga kekayaan alam kita supaya tidak punah dan hilang. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Kalian bisa jawab refleksi kalian di tempat yang berbeda, langsung tempel. Bisa? Nah, bisa. Tidak usah tulis soal.